usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku, di hidupku. Sekali lagi dari awal. Bapakku ajaib, Bapakku datang, Bapakku datang, menyembahmu di sini, menyembahmu di sini. Ku percayakan, ku percayakan ada bagiku, ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kekuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku, di hidupku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sekali lagi ku nyanyi, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku, di hidupku. Oh,
Kuasa-Mu tak terbatas, kami karuniakan Kau ya Bapa. Tuhan pencipta alam semesta jagat raya. Glory haleluya. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Raja perkasa, tiada batasnya. Yesus namanya luar biasa, ajaib mulia. Glory haleluya. Kami kagum akan Engkau ya Allah. Kami muliakan nama-Mu yang tiada terbatas. Penolong kami, penyembuh kami, mengampuni segala dosa salah kami. Terpujilah Bapa yang kekal, Raja damai, memerintah selamanya. Haleluya. 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 Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya bagi Yesus Tuhan Rajaku, sekarang dan selamanya. Nyanyikan sama-sama. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya bagi Yesus Tuhan Rajaku, sekarang dan selamanya. Sekali lagi. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya bagi Yesus Tuhan Rajaku, sekarang dan selamanya. Nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya bagi Yesus Tuhan Rajaku, sekarang dan selamanya. Sekarang dan selamanya. Sekarang dan selamanya. Nyanyi dan bersuka, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia pujian hormat, pujian hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namanya. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Sekali lagi nyanyi dan bersoraklah.
Yesus, ku bersuka atas perbuatanmu. Selamanya ku kasih, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Yesus, tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya, tiada janji seperti yang ada padamu. Kita siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Besar anugerahmu, berlimpah kasih, berlimpah kasih-Mu semakin hari semakin bertambah. Besar anugerahmu, sekali lagi, besar anugerahmu, besar anugerahmu, berlimpah kasih-Mu, berlimpah kasih-Mu semakin hari semakin bertambah. Besar anugerahmu, sekali lagi, besar anugerahmu, berlimpah kasih-Mu semakin hari semakin bertambah. Besar anugerahmu, oh besar anugerahmu, Yesus, besar anugerahmu. Saya serahkan kepada hambanya yang mau firman Tuhan. Silakan Pak Johan. Oke. Bapak, kami siapkan hati kami buka hati kami firman di sore hari ini. Biarkan kebenaran firman-Mu memberkati kami, mengubahkan kami, mengerti hati Tuhan, mengerti rencana Tuhan dalam setiap hidup kami, Tuhan. Berkati dan urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apa ini, Tuhan, manusia yang berdosa, tetapi kami, Engkau melayakkan kami untuk melayani Engkau di sore hari ini. Terima kasih ya Roh Kudus, kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya. Ya, shalom Bapak Ibu, saudara sekalian. Saya memperkenalkan nama saya dulu. Nama saya Johan Untung Sampeako. Jadi Johan Untung Sampeako. Istri saya namanya Dahlia Sampeako. Saya punya anak dua. Yang laki namanya Stefanus Sampeako. Yang perempuan Stella Sonia Stefania Sampeako, ya. Nah, kami pelayanan di Jawa Tengah, tepatnya di Kabupaten Banyumas, Purwokerto, di daerah Sokaraja. Kalau mungkin Bapak pernah tahu, Bapak Ibu, daerah Getu Goreng, ya. Dan kami berasal dari Sulawesi Selatan. Dan kami sudah ada pelayanan di Gereja Sidang Jemaat Allah selama kurang lebih hampir 30 tahun. Ya, sudah 28 tahun kami ada bersama. Pelayanan kami dari nol, dari yang tidak ada menjadi ada.
ya. Dan semua dilewati dengan sukacita Tuhan. Sukacitanya itu dari masalah ya, dari tantangan hidup, dari tantangan pelayanan, dari tantangan macam-macam tantangan. Tapi ada sukacitanya di situ. Kalau nggak ada sukacitanya, mungkin nggak sampai hari ini, tidak ada di tempat pelayanan kali ya. Mungkin udah minggat pulang Sulawesi, ya, kembali sama orang tua. Tapi saya bersyukur karena saya didampingi seorang istri yang hebat, yang kuat dalam doa untuk mendukung pelayanan saya di tempat ini. Dan jemaat yang Tuhan percayakan, kalau jumlah yang terdaftar itu kurang lebih 150. Tapi kalau kebaktian, ya biasalah ya, biasa. Kalau kebaktian hadir 60, 70, 50, ya. Kita 2 kali kebaktian, pagi hari Minggu dan sore hari. Nah, kalau sore hari yang hadir itu terkadang cuma 2 orang, 3 orang, 4 orang. Ya, pokoknya yang seperti itulah. Tapi puji Tuhan pada sore hari ini kita kembali membuka Alkitab kita Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12. Yohanes pasal 1 ayat 12, ayat ini udah sangat terkenal buat kita, tetapi banyak anak-anak Tuhan tidak merasakan ayat ini, ya. Bahkan mungkin banyak orang yang disebut, saya tidak menyebut hamba Tuhan, tapi menyebut pendeta saja. Tapi banyak juga pendeta tidak merasakan ayat ini, ya. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi poin yang pertama, saudara, mereka yang menerima kuasa itu kunci pertama adalah mereka yang menjadi anak-anak Allah. Dan yang kedua, mereka yang percaya kepada namanya. Saya pernah diundang memberikan ceramah di pesantren LDI, dan saya diundang oleh tokoh-tokoh agama mereka. Saya kemudian hadir di tengah-tengah mereka dan mereka bertanya, kenapa sih orang Kristen itu percaya bahwa Isa Al-Masih itu adalah Tuhan, ya? Itu mereka yang pakai sorban itu loh Bapak Ibu ya. Cuma kemudian tiap hari pakai daster yang tidak cukup sampai di betis. Tapi mereka mengundang saya dan mereka bertanya, kenapa sih Pak Johan orang Kristen itu percaya Isa Al-Masih itu adalah Tuhan? Nah, kemudian karena saya katakan kepada mereka, ya, karena di dalam surat An-Nisa sendiri mengatakan bahwa kalimatullah, jadi Allah berfirman kepada Maria, maka jadilah anak dalam kandungan Maria, ya. Dan itu Al-Qur'an menjelaskan. Dan ada beberapa ayat yang dalam Al-Qur'an saya bilang sama mereka, saya tidak berdebat, tapi saya suruh mereka membacanya. Coba Bapak Ibu, Bapak-bapak baca ayat-ayat Al-Qur'an yang saya sebutkan, ya. Saya sebutkan surat ini, surat ini, surat ini, surat ini, surat ini, surat ini. Saya bagi-bagi. Kemudian saya tanya mereka, apa jawaban Bapak? Apa jawaban Bapak-bapak? Khususnya dalam surat An-Nisa itu dengan tentang kalimatullah. Kemudian saya berikan ilustrasi. Bapak dengan Ibu kita sudah berkeluarga dan punya anak. Maukah Bapak anakku disebut anak tetangga? Ya kan? Kan nggak mau. Mereka bilang, saya nggak mau, Pak. Nah, itulah sebabnya kenapa orang Kristen mempercayai Yesus itu adalah Tuhan, karena memang Yesus itu kalimat Tuhan, artinya kalimat Allah, roh Allah yang masuk dalam kandungan Maria, sehingga dia disebut anak Allah. Ya. Nah, kenapa dia harus menjadi anak Allah? Kenapa dia harus menjadi manusia?
karena manusia itu sudah putus hubungannya antara Tuhan dengan manusia atas perbuatan nenek moyang kita, yaitu Adam dan Hawa. Dia kan nenek moyang kita. Jadi kita ini semua bersaudara. Dan di dalam Yesus, di dalam Isa, keselamatan itu dijamin. Ya, tidak ada satupun nabi yang mampu dan sanggup berkata, mengatakan akulah jalan yang lurus, dalam surat Al-Imran saya bilang, ya kan? Jadi Isa itu adalah jalan yang lurus, dan Isa itu memberikan kuasa kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Nah, orang yang percaya kepadanya, mereka yang mewarisi kerajaan surga. Jadi dari Isa nggak akan pernah ada orang masuk surga. Kenapa orang bisa masuk surga? Karena dosanya diampuni. Dari mana pengampunan dosa itu? Dari kematian. Dan kematian yang mendatangkan kuasa, sehingga kuasa itulah yang memampukan kita untuk menjadi anak-anak Allah. Kenapa? Karena kita menerima Tuhan, menerima Yesus. Saya menjelaskan kepada mereka. Dan mereka mengatakan, oh begitu ya Pak Pendeta. Ya, saya tidak berdebat dengan mereka, cuma saya suruh mereka, tolong baca ayat. Jadi saya berikan pertanyaan, kemudian mereka bertanya kepada saya, dan mereka sendiri yang menjawab pertanyaan mereka. Jadi kan saya tidak, jadi tidak ada perdebatan, tidak ada. Nah, Bapak Ibu Saudara, semua orang yang menerimanya itu diberi kuasa. Jadi kita patut berbangga, patut bersyukur, karena kita ini disebut anak-anak Allah. Siapa yang disebut anak-anak Allah? Adalah orang yang percaya. Nah, orang yang percaya itu pasti diberikan kuasa. Ya, diberikan kuasa. Jadi orang yang tidak percaya Yesus pasti tidak akan menerima kuasa. Ya, jadi orang yang menerimanya itulah yang memberikan kuasa. Nah, saya mau berkata pada sore hari ini, kita semua diberikan kuasa. Jadi ibu, bapak, ya bukan hanya pendeta yang diberikan kuasa, kepada siapapun mereka yang percaya diberikan kuasa. Satu waktu saya bersama dengan gembala saya, kami mau makan pagi-pagi, ya tidak ada makanan, nggak ada beras, pokoknya tidak ada makanan. Tiba-tiba pendeta saya mengatakan, kamu siapkan piring di meja, terus nanti kita makan bersama. Saya bilang, Papi, bagaimana kita mau makan? Tidak ada nasi, nggak ada sayur, nggak ada apa-apa. Nggak ada yang kita mau makan. Masa mau hadapi? Udah siapin saja. Oh ya, saya manut saja, saya turuti apa yang gembala saya mengatakan. Kemudian kami duduk, papi, mami, dengan anaknya pendeta saya, dengan saya. Jadi kami 5 orang, Bapak Ibu, 5 orang. Pagi-pagi jam 7, kami disuruh kumpul dan berdoa. Kemudian gembala saya berdoa. Hanya sederhana berdoa begini. Bapak, berkatilah makanan yang ada di meja ini. Padahal tidak ada makanan. Nggak ada. Lo mau makan apa kita di situ? Nggak ada makanan, nggak ada sama sekali. Nggak ada. Dan tidak ada orang lain di situ. Hanya kami berlima. Di rumah di atas, di plafon, apa di atas semua di plafon. Rapat rumah. Saudara tahu waktu amin, tiba-tiba ada uang jatuh dari atas, Rp5.000. Di depan, di tengah-tengah meja di mana kami mau makan. Itu ada uang 5.000. Nah, tidak ada orang yang ada di sekitar, tidak ada. Gembala saya hanya mengatakan, berkati makanan kami yang ada di meja ini. Dalam hati saya, apa yang mau dimakan? Nggak ada. Tiba-tiba ada uang 5.000 jatuh dari, pokoknya ada uang lah 5.000. Saya nggak tahu jatuh dari mana. Pokoknya ada uang 5.000 di tengah meja. Selang 5 menit, ada orang yang datang ketuk pintu. Dan orang yang datang ini bawa beras 10 kilo. Saudara bisa bayangkan, ini karena kuasa doa. Ya, dari situ saya melihat kuasa doa dari gembala saya. Saya mulai tertarik untuk menjadi hamba Tuhan. Saya tertarik menjadi hamba Tuhan. Kenapa? Karena saya melihat doa seorang hamba Tuhan yang sederhana. Dia hanya mengatakan, berkati makanan kami yang ada di meja ini, dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terjadi mujizat. Nah, sekarang ini Bapak Ibu,
Kita nggak usah melihat orang sana masalah mereka, ya. Kenapa mereka begini dan lalu udahlah. Kita fokus kepada apa yang Allah percayakan kepada kita. Kita menggunakan kepercayaan yang Allah berikan kepada kita dengan masalah yang kita hadapi. Tuhan mengatakan semua orang yang diberinya kuasa supaya mereka menjadi anak-anak Allah. Nah, kita ini menjadi anak-anak Allah, kita ini murid Tuhan. Nah, kalau kita murid Tuhan pasti diberikan kuasa, itu pasti. Tinggal tergantung saudara dan saya percaya atau tidak. Tergantung iman kita kepada Yesus Kristus. Saya mau berkata saudara, saya jadi hamba Tuhan, jadi pendeta. Saya tidak takut dengan apapun. Kenapa? Dasarnya adalah firman ini. Ketika saya benar-benar mempraktekkan firman Allah, bukan berarti saya orang yang paling sempurna, tidak. Saya adalah orang yang punya kekurangan, kelemahan, yang masih sering jatuh dalam dosa pikiran dan macam-macam dan lain sebagainya. Tapi saya punya hak untuk datang kepada Tuhan, selalu minta kepada Bapa supaya saya sebagai seorang murid, sebagai seorang anak yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi hambanya, untuk menjadi pembantunya Tuhan, untuk menjadi jongosnya Tuhan, saya berhak menerima kuasanya. Dengan cara apa saudara-saudara? Saya memperbaiki hidup saya setiap hari. Setiap hari saya perbaiki kehidupan saya dari setiap kelemahan-kelemahan saya. Saya tidak mau melayani menjadi anak Tuhan, tidak merasakan sesuatu dalam pelayanan saya. Saya mau merasakan sesuatu yang pelayanan yang Tuhan percayakan kepada saya. Nah, saudara-saudara yang kekasih, dasar dari firman Allah inilah yang membuat saya begitu yakin. Saya tidak akan pernah khawatir dan takut, ya. Tidak akan pernah takut dengan apapun ke depan. Saya percaya Tuhan pasti membela. Satu waktu gereja kami ini saudara-saudara di resolusi. Ya. Gara-gara saya minta tanda tangan lingkungan. Yang tanda tangan itu 100 orang sudah tanda tangan. Tiba-tiba ada provokator. Ya. Saya lagi main bulu tangkis di belakang, mereka sudah mulai ribut. Mulai mereka menolak dan mereka mulai menghalangi. Saya tidak kecewa. Saya tidak takut dengan apapun. Saya bilang sama Tuhan, Engkau yang memanggil saya ada di tempat ini, Engkau yang bertanggung jawab, Engkau yang membereskan semua orang-orang ini. Sederhana saya berdoa, Tuhan, lakukan sesuatu kepada orang-orang yang menghalangi untuk izin gereja ini, untuk pembangunan gereja ini. Dengan cara Tuhan saja. Jangan dengan cara saya. Saya bilang, Tuhan, kami mengampuni mereka dan lain sebagainya. Provokator tokoh utamanya, dia adalah penilik sekolah Kabupaten Banyumas. Hanya jarak dari gereja ini kurang lebih 100 meter. Saudara tahu, orangnya masih gagah, perkasa. Dia provokator utama, dia tokohnya. Dia paling tidak suka lihat saya kalau ada depannya. Mau mengajar pagi-pagi, dia tabrak tiang telepon pakai pespa, mati di tempat. Apa yang mereka orang-orang di sini mengatakan? Hati-hati dengan doanya Pak Johan. Bahaya doa orang Kristen. Kemudian saya pergi pelayanan, ada wakil rektor UMP, Universitas Muhammadiyah. Rektor, tetangga juga. Lagi makan sate, saya hampirin dia. Pak, terima kasih ya kemarin sudah meruntuhkan, sudah menurunkan papan gereja kami di depan jalan raya ya. Terima kasih Pak. Bapak saya mau kasih tahu, Bapak tidak mengganggu saya. Ya. Bapak sedang mengganggu pekerjaan Tuhan. Dan kalau ada sesuatu yang terjadi Pak, jangan salahkan saya. Saya bilang, jangan salahkan saya. Saudara tahu, akhirnya dia disuruh pergi sekolah ambil S3-nya di Korea Selatan. Setelah dia pulang, saya bilang, Pak, temannya di sana siapa? Wah, orang Kristen semua. Nggak ada orang Islam di Korea Selatan. Kristen semua. Terus menurut Bapak, ternyata orang Kristen itu baik-baik. Ya. Yang kedua lagi. Ada lagi yang pengacara saudara. Satu RT dengan saya, pengacara. Saya tanya di rumahnya. Pak, terima kasih ya. Kemarin sudah
kemarin malam sudah menurunkan papan gereja kami. Terima kasih Bapak, Tuhan Yesus memberkati. Dan jangan salahkan saya Pak kalau Bapak mengalami sesuatu. Saudara tahu, di musola dia dipukul oleh temannya sendiri. Ketua RT kami yang tidak berani memberikan tanda tangan, dia mati. Kenapa saudara? Apakah karena saya berani? Tidak. Saya nggak ada apa-apanya. Karena ini doa, ini firman, ini yang berkuasa. Ketika saya menghidupkan firman dalam hidup saya, di balik dari kekurangan kelemahan saya, ya, tapi saya tahu kekurangan kelemahan saya Tuhan memperbaiki supaya saya makin baik dengan Tuhan, pelayanan saya lebih sungguh-sungguh lagi. Kenapa saya terlalu yakin? Saya percaya, saya anak Allah kok, saya anak Tuhan, saya menjadi muridnya Tuhan. Berhak dong saya diberikan kuasa kepada Bapa dari Bapa di sorga untuk saya. Kenapa? Saya percaya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang hadir malam ini, apapun masalahmu, penyakit apapun yang engkau hadapi, persoalan apapun, jangan pernah takut. Firman ini berkuasa untuk hidup kita. Saya menghadapi banyak tantangan dalam pelayanan. Banyak. Tapi saya selalu bersemangat. Pokoknya semangat. Itu modal saya dengan istri. Semangat dengan Tuhan. Kami ada satu jemaat yang hamil. Kemudian anaknya ini divonis dokter, apa itu namanya? Yang kepala makin membesar itu. Penyakit apa itu namanya ya? Hidrosefalus. Ya. Itu makin membesar. Katanya akan makin membesar. Mana menghilang ya? Pak Johan? Menghilang ya? Hilang. Iya, Hilang. Kemana ya? Haleluya. Berdoa sebentar. Sebentar. Haleluya. Pak Nikolas masuk, menghilang langsung. Pak Nikolas masuk itu. Pak Nikolas. Haleluya. Ketepuan, berarti Pak Nikolas mesti memuji Tuhan nih. Sambil menunggu ya, kita memuji Ya. Tuhan. Puji Tuhan. Sambil Hilang menunggu ya. Ya, hilang. Supaya ini masuk kembali ya. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Dalam nama Yesus ada mukjizat. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Dalam nama Yesus ada mukjizat. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkanku. Haleluya. Belum masuk ya dalam nama Yesus? Masih terus Pak, Bapak yang memuji. Haleluya. Haleluya. Ini kemana? Kuasa Tuhan. Silakan Pak Nikolas. Yang tadi boleh tuh. Firman-Mu berkata Kau besertaku.
Ya, gimana ya? Kemana ini Pak Johan ya? Menghilang tiba-tiba ya? Apa dia Coba mungkin ini? ditelepon Bu. Ya, Rapture kali. rapture, masa si rapture? Ntar bikin kita, kalau dia Rapture. rapture kita ketinggalan dong ya. Haleluya. Jangan dong, Pak. Jangan dia dulu dong, mesti Dia sama-sama menggebu-gebu rapture-nya. tadi kan. Kuasa Allah tuh. Salah. Biar Pak Nikolas aja yang tadi dalam nama Yesus itu ya. Dalam Ini nama kenapa ya? Yesus. Sebentar ya. Mana Pak Nikolas? Ya, ini Pak Nikolas juga langsung menghilang juga lagi ini. Sebentar ya. Lagi seru-serunya hilang ya. Oke, halo. Iya, silakan Pak Nikolas. Halo. Oke. Nyanyi terus Pak Nikolas. Nah itu Pak Derikson sudah siap. Pak Derikson satu dulu. Pak Derikson nyanyi satu dulu, baru saya nyanyi. Oke, gantian. Pak Derikson, Ya, silakan. Pak Derikson nyanyi satu dulu. Kalau orang sudah bawa pegang gitar Pak Mali katanya. Iya, harus dimainkan ya Pak ya. Ya, silakan Ya. Pak Derikson. Ya Tuhan yang besar yang telah sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya ku terima sekarang kemenangan darimu. Udah masuk belum? Belum Pak. Belum. Belum masuk ini. Kemana ini? Apa rapture? Belum, lanjut, Betul lanjut. kali ya? Lanjut, Pak Derikson lanjut. Pak Nikolas, saya masih makan ini Pak. Haleluya. Ya mainkan dulu. Pak Derikson mainkan dulu, tenang. Bukan, Semua di mata Tuhan itu yang terbaik ya Bu ya. Iya. tadi saya habis khotbah makan Pak Nikolas. Jangan sampai ini pembicaranya rapture ya, benar ya? Kalau rapture repot. Haleluya. Gawat. Hari ini Kalau adalah dia hari rapture, spesial, kita jangan gimana makan dulu dong? yang berulang Semua tahun. nih ya. Haleluya. Silakan. Siapa nih Pak Nikolas? Papa Derikson. Boleh, Ya. boleh. Pak Derikson. Tenang. Semua jadi berkat. Jadi berkat ya. Itulah memuji Tuhan biar nanti muncul kembali apa mati risik apa gimana ya? Apa Ya, baterainya? harusnya seperti itu ya. Iya. Silakan. Iya, tadi bicara tentang ini ya, hidup yang diubahkan ya. Kemana itu? Iya. Silakan Pak Derikson. Apa ini Pak Nikolas? Memuji Tuhan. Oke. Oke. Iya, haleluya, puji Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya, dengan sayap ku akan terbang tinggi. Iya. Firman-Mu
Coba dicoba aja, Pak. Katakan kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Sangatku kan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya, dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganmu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganmu, aku berserah. Kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Haleluya. Sudah. Ya. Pak Johan sudah masuk, Pak Johan? Sudah. Sudah masuk? Oh, puji Yes, Tuhan. oke, lanjut. Ya, terima kasih Pak. Ini Ya, Pak lanjut. Nikolas ya. Berganti. Ya, Pak Derikson juga diwakilin dulu. Sekarang ini hambanya sudah masuk kembali. Silakan Pak Johan. Nah, kemana lagi? Hilang lagi ya? Nah, lo. Hilang lagi nih Pak. Nggak ada lagi Pak Nikolas Iya, ini hilang gimana? lagi. Hilang Hilang lagi. lagi. Kayaknya Nah, Pak Johan udah muncul lagi Pak. Udah masuk. Yes. Pak Johan, bisa dengar saya nggak? Suaranya mana Pak? Itu Ibu Lydia juga penyanyi loh, Bu. Ibu Dengar. Lydia. Oh dengar ya, Ya, silakan. lanjut. Siap. Oke lanjut ya kalau gitu. Bisa lanjut? Ya silakan Pak. Ini memang ada gambarnya ya, semua ya. ada, Pak. Ada kok gambarnya Pak. Oke. Ada, Pak. Ya, oke. Pak, tadi kemana, Pak? Ketemu Saya Tuhan, melanjutkan. Ya Saya silakan. melanjutkan. Berapa menit? 5 menit lagi paling ya. Silakan Pak, tuntaskan yang tadi firmannya belum kelar ya Pak. Nggak masalah, Pak. Berapa menit juga Ya. seru. Setengah Oke. jam. Oke. Ya, tadi saya saksikan itu seorang jemaat yang dia melahirkan, kemudian dokter mengatakan bahwa dia akan dapat penyakit yang seperti yang saya katakan tadi. Kemudian saya bilang sama bapak dengan ibunya, waktu saya ke rumah sakit, saya berkata kepada bapak ibunya, Om beriman bahwa anak ini, karena dokter mengatakan dia akan dioperasi, jadi dipasangkan selang dari kepala sampai ke usus dan lain sebagainya seperti itu, masih baru lahir. Dan memang itu saudara bisa membayangkan kalau dia dioperasi baru lahir. Tapi saya bilang sama orang tuanya, saya bilang, Om percaya ini anak tidak akan dioperasi, ya, tidak akan dioperasi. Kalian juga harus punya iman, tapi jangan ikuti imannya Om. Om punya iman bahwa anakmu tidak akan dioperasi, ya, tidak akan dioperasi. Kemudian dengan berjalannya waktu, mereka keluar masuk kontrol ke rumah sakit dan sebagainya. Hari terakhir mereka dokter mengatakan besok tanggal sekian anak ini harus dioperasi. Dan sebelum mereka dioperasi, saya bilang sama kedua bapak ibunya, saya bilang kita sepakat berdoa. Tapi sekali lagi saya bilang imannya Om, kalian tidak boleh ikuti imannya Om, iman kalian. Tapi kita satukan iman kita kepada Tuhan. Dan saya berdoa, saya bilang sama Tuhan begini, Tuhan, anak ini kami minta kuasa-Mu sebab Engkau yang memanggil kami dan memilih kami, dan kuasa itu Engkau berikan kepada kami. Dan saya berkata dalam nama Yesus anak ini tidak akan dioperasi. Dia akan ketika besok dibawa ke rumah sakit, dokter tidak akan menemukan penyakit cairan dan lain sebagainya, tidak akan jadi dioperasi.
Pagi-pagi mereka pergi ke dokter, saya ke Jogja dengan istri. Dalam perjalanan kami ke Jogja, tiba-tiba suaminya telepon dengan nangis. Aduh, kami cukup kaget karena mereka nangis. Saya pikir ini anak ini meninggal ini kalau begini, kalau sudah nangis begini. Tetapi yang terjadi, saudara-saudara, ayat yang dikatakan tadi, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Nah, waktu mereka telepon mengatakan, Om, Tante, anak saya tidak jadi dioperasi, penyakitnya hilang, tidak ditemukan oleh dokter, katakan tidak dioperasi. Saudara, waduh, senangnya luar biasa. Sampai hari ini anak ini dia begitu setia. Dia baru umur kurang lebih 8 atau 9 tahun kali sekarang ya. Anaknya jenius, anaknya pinter, anaknya cinta Tuhan. Dia begitu setia. Kalau bapak ibunya tidak ke gereja, dia selalu bilang, papi, mami, jangan lupa ke gereja. Begitu luar biasa. Tuhan begitu bekerja dengan luar biasa. Kenapa? Karena ayat yang diberikan dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 12 ini tadi, kita harus meyakini dan menerima bahwa kita harus mengakui bahwa setiap orang yang disebut anak-anak Allah pasti diberikan kuasa. Oleh karena itu, kalau kita diberikan kuasa, apa yang kita hadapi dalam pelayanan kita nggak usah sibuk si A, si B, hebat dan lain sebagainya. Kita berurusan dengan Tuhan. Tuhan akan pakai kita sesuai dengan talenta, karunia, dan apa yang Allah percayakan kepada kita. Kita nggak bisa ikut-ikutan. Saya nggak bisa mengikuti pendeta yang besar. Saya harus seperti dia. Enggak. Bagiannya dia. Bagian saya, bagian Bapak Ibu. Tuhan sudah memberikan porsi berbeda-beda di dalam kehidupan kita. Nah, kenapa? Nah, oleh karena itu, saudara-saudara, kalau kita sudah diberikan, kita menjadi anak-anak Allah, maka yakinlah di atas setiap persoalan dan pergumulan kita, nggak usah takut. Pasti Tuhan sudah sediakan. Yeremia pasal 29 ayat 11 mengatakan, apa yang ada persoalan masalahmu, apa rencana Tuhan ke depan, apa yang menjadi rencanamu, sudah ada pada diri Yesus, sudah ada di dalam Tuhan. Apa yang menjadi keinginan Pak Derikson, apa yang menjadi keinginan Pak Nikolas, apa yang menjadi keinginan Ibu Lia, sudah ada pada Yesus. Dia udah tahu apa yang akan dia lakukan. Nah, kalau dia lakukan, kalau dia sudah tahu, maka kita menjadi anak-anak Allah, kita menjadi hamba-hamba Tuhan, maka kita tidak ada alasan untuk kita mengatakan, Tuhan tidak memanggil saya. Kenapa Tuhan begini, kenapa begini? Nggak usah bertanya seperti itu. Kenapa? Karena semua dunia, langit dan bumi ini dia punya. Apapun yang kita kerjakan, dia tahu. Nah, oleh karena itu, saudara, tugas kita adalah bagaimana supaya kuasa Tuhan itu selalu bekerja dalam kehidupan saudara dan saya, adalah mari kita terus memperbaiki kehidupan kita. Apa sih yang menjadi pemisah kita antara Tuhan dengan kita? Kenapa mujizat seringkali tidak terjadi dalam kehidupan kita? Kita tidak perlu menyalahkan orang lain, kita mengoreksi diri kita sendiri. Seperti Yesaya 59 ayat yang 1 dan 2. Apakah Tuhan tidak bisa menangani masalah kita? Yang menjadi masalah dalam kehidupan kita adalah kelemahan dan kekurangan dan dosa kita. Apa dosa kita? Kita semua tahu. Apa dosa kita? Kita masing-masing tahu. Kenapa Allah seringkali tidak terjadi mujizat? Bukan Tuhan tidak dengar doa kita. Saya selalu berkata kepada jemaat, jangan pernah berkata dalam hidupmu bahwa Tuhan tidak mendengar doamu. Tuhan itu bukan tuli, Yesus nggak tuli. Tuhan Yesus nggak buta. Bukan dia tidak mendengar doa kita. Ya, sampai saya bilang, jangan engkau pernah berkata bahwa Tuhan tidak dengar doa. Kita harus jaga perasaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena dia sudah berikan semua. Salib itu adalah jawaban. Salib itulah yang membuat saudara dan saya menerima kuasa. Kenapa? Karena engkau percaya kepada Yesus. Kalau kita percaya kepada Yesus, ketika Tuhan mempercayakan pelayanan, ketika Tuhan mempercayakan pekerjaan, ketika Tuhan mempercayakan kita mendoakan orang sakit, ketika Tuhan mempercayakan menangani masalah orang lain, ketika Tuhan mempercayakan banyak hal, kita harus tahu bahwa saya tidak sendiri. Saya ada Tuhan yang menyertai saya dalam setiap pelayanan. Ada satu jemaat yang kami layani. Dia orang Katolik awalnya, dia orang Katolik.
Bapak ini dia kena penyakit apa itu yang teroid ya, yang lehernya di sini bengkak ya. Teroid atau Pak Nikolas, Android atau teroid? Teroid ya. Tiroid, Tiroid, Pak. Tiroid. Teroid. Kondongan. tiroid, Teroid. Tiroid. tiroid. Tiroid, Ya. Pak. Dia sakit itu, dia harus mau dioperasi dan sebagainya. Dan Bapak ini udah kurus dan semua keluarganya mengatakan bahwa dia tidak akan selamat, tidak akan sembuh karena dia sudah pasrah kehidupan dirinya, tubuhnya tinggal tulang, kulit membungkus tulang. Dan kemudian kami dipanggil dengan istri ke sana berdoa buat dia. Dan saya bilang, Pak Doni, percaya Tuhan Yesus ya, Tuhan akan menyembuhkan Bapak. Penyakit yang Bapak derita ini akan disembuhkan oleh kuasa Tuhan. Kenapa saya katakan, Bapak percaya Tuhan Yesus? Ya Om, saya percaya Tuhan Yesus. Benar, bukan karena engkau sakit ya, tapi benar-benar engkau percaya Yesus. Kalau engkau percaya Yesus, hari ini Tuhan pasti buat mujizat kepadamu dan engkau pasti sembuh. Saya bilang begitu. Dan kami berdoa sederhana saja. Saya bersama istri dengan ibunya, mamahnya, bukan istrinya. Kami berdoa, kami hanya berkata, Bapa, di dalam nama Yesus, penyakit yang ada di leher dan di tubuh Bapak ini disembuhkan dan tidak berkembang dan tidak dioperasi dan tidak pasang segala macam. Saudara tahu, hari ini orangnya luar biasa. Dia diberkati Tuhan. Dia jadi sehat gemuk. Dan dia semangat. Kenapa? Karena ini yang terlalu saya yakin. Sederhana saja saudara-saudara. Kita ini menjadi anak Allah. Mari kalau kita menjadi anak Allah, maka kuasa itu, kalau kuasa sudah diberikan kepada kita, Tuhan mengatakan iblis itu nggak akan berani berdiri di hadapan kita. Kenapa? Karena ada kuasa Yesus. Karena ada Yesus dalam kehidupan kita. Maka kalau kita menghadapi tantangan sebesar apapun tantangan, bukankah Bapamu di sorga jauh lebih besar dalam kehidupan kita? Pertanyaan saya tadi, kenapa seringkali kita tidak menerima, tidak melihat mujizat itu? Bukan karena Tuhan tidak mendengar doa kita. Kita harus menjaga perasaan hati Tuhan dalam kehidupan kita. Coba kalau saya datang kepada Ibu Elia, kepada Pak Derikson, kepada Pak Nikolas, kepada Bapak Ibu, saudara ngomong begini, kemudian saya ngomong asal saya tidak menjaga perasaan Bapak Ibu, kan saudara marah. Kalau kita nggak menjaga perasaan Tuhan, bayangin saudara, ketika Yesus mati di atas kayu salib, dia mengatakan, barang siapa yang menjadi anak-anak Allah, aku berikan kuasa. Kenapa? Karena percaya kepadaku. Kalau engkau percaya kepadaku, kunci kerajaan sorga aku berikan kepadamu, seperti kepada Raja Daud. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita nikmati hidup ini, pelayanan kita. Minta Roh Kudus terus memberikan kekuatan, kemampuan, kesanggupan untuk tetap melayani dengan semangat di dalam Tuhan. Saya mau berkata, dunia ini memang tempat persoalan. Sekarang ini yang paling penting bagaimana kita bisa menjadi berkat dalam pelayanan. Kalau saudara mau tahu, sekarang ini banyak orang-orang hanya mencari pendeta yang bisa lucu-lucu khotbahnya, ya, yang bisa yang menyembuhkan banyak orang sakit, gerejanya besar, musiknya lengkap dan lain. Oh, jemaat akan ke sana, mereka akan mencari itu. Mereka tidak akan dekat kepada pendeta yang sederhana, yang gerejanya kecil, yang tidak bisa bergaul. Jemaat-jemaat sekarang itu banyak mereka mencari yang pendetanya gaul, katanya gaul dengan orang lain, dia bisa diajak macam-macam hal-hal yang menyenangkan kepada mereka. Tetapi saya mau berkata pada sore malam hari ini, bukan itu yang Tuhan butuhkan. Yang Tuhan butuhkan, adakah kuasa Allah dalam kehidupan ketika engkau percaya kepadanya? Adakah mujizat itu akan menyertai setiap perjalanan kehidupan? Saya sudah pernah menceritakan, ada seorang bapak yang ditabrak mobil. Dia tulang punggungnya patah dan retak patah dan tidak bisa lagi berdiri, tidak bisa lagi bangun. Saya kemudian saya dihubungi, saya ke sana. Waktu itu saya sendiri. Sampai saya ke rumahnya, saya bilang, Pak, Ibu, percaya ya, Bapak nggak usah dioperasi karena Bapak sudah umur lanjut, sudah 70 lebih.
Kalau dioperasi mungkin sudah nggak bisa. Percaya Bapak, dalam 1 minggu ke depan Bapak akan bisa bangun, kemudian Bapak bisa ke gereja, kemudian nanti Bapak pakai tongkat, habis itu tongkatmu tidak akan engkau pakai lagi, tidak engkau dioperasi. Yang Tuhan hanya minta Bapak ketika Bapak setia sembuh, setia dengan Tuhan saja. Itu yang Tuhan minta, cuma setia saja dengan Tuhan dan mengasihi Tuhan lebih dari segala. Saudara tahu sampai hari ini Bapak itu setia luar biasa. Dia tidak dioperasi, dia sudah bisa jalan tidak pakai tongkat. Yang lebih luar biasanya lagi, dia masih bekerja. Dia kerja di hotel. Kenapa saudara? Ini loh, firman ini loh. Sederhana firman ini. Sangat sederhana. Dia hanya mengatakan sekali saya bacakan. Tetapi semua orang yang ada di Zoom ini akan menerimanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Siapa yang membuat saudara menjadi anak? Siapa yang membuat kita bertobat? Siapa yang membuat kita bisa melayani Tuhan? Karena Tuhan. Kita ini maunya sih kita nggak mau melayani Tuhan. Orang Jawa bilang abot, berat. Udahlah, nggak usah berkata berat-berat. Udah Tuhan, terima kasihlah buat masalah, terima kasih buat penyakit dan sebagainya. Ada banyak mujizat Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam pelayanan kami. Ada orang stroke, saudara-saudara nggak bisa jalan. Bagaimana Pak? Kong bisa jalan ya? Pokoknya Bapak bisa jalan, dari stroke ini bisa jalan. Doakan, jalan. Apa yang dia kerjakan? Ucapan syukurnya dia bangun gereja di mana kami berada sekarang. Dia orang Katolik. Tetapi saudara, kenapa? Karena kerendahan hati. Jangan kita merasa, waduh saya hebat. Dah, nggak ada apa-apanya kita ini, nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya. Hanya Tuhan butuh kita, pengakuan kita. Jadi ketika ada masalah dalam kehidupan kita, udahlah, kita tetap yakini, tetap tunduk dan rendah hati dengan Tuhan. Biarkan Tuhan yang mempromosikan Pak Derikson, biarkan Tuhan yang mempromosikan Pak Nikolas, biarkan Tuhan mempromosikan Pak Ibu Elia, biarkan Tuhan yang mempromosikan ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di Zoom ini. Ada yang sakit tadi, hari ini saya mau berkata, dalam nama Yesus engkau sembuh. Amin. Hari ini Tuhan akan membuat mujizat kepadamu. Karena mujizat itu terjadi buat ibu. Dan engkau menjadi anak Allah dan kuasa itu diberikan kepadamu. Tuhan mengurapi tanganmu dan ketika engkau pegang bagian tubuhmu yang sakit, cukup engkau berkata, Bapa di dalam nama Yesus, penyakitku ini sembuh. Dan saya mau berkata hari ini, Tuhan menyembuhkan segala sakit penyakit. Kenapa saudara? Kita adalah anak Allah. Kita adalah orang yang percaya. Tuhan mengatakan rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Dan Tuhan tidak pernah mencelakakan kita. Kalau Tuhan membawa saudara dan saya mengalami masalah, engkau disakiti dan lain sebagainya, membuat engkau disakiti dan engkau udah minta kepada Tuhan, Tuhan mampukan aku untuk menerima semuanya ini. Tuhan, kita menjauhkan dari segala roh kebencian dan lain sebagainya. Ada kesaksian tadi mengatakan, saya pernah ada seorang hamba Tuhan datang menegur saya, Pak Johan, Bapak ini terlalu sombong. Waktu dia ngomong begitu, saya langsung lari ke gereja. Tuhan, saya minta ampun kalau saya memang sombong. Mulai hari ini Tuhan, saya tidak mau menjadi merasa diri saya hebat dan lain sebagainya, enggak mau Tuhan. Saya hanya tahu bahwa pelayanan ini Tuhan karena Engkau yang mengizinkan, karena salib-Mu lah yang membuat aku bisa menerima segala kuasa yang Tuhan percayakan. Tuhan, saya ini orang berdosa. Saya ini tidak ada apa-apanya. Tapi saya percaya Tuhan Engkau Allah yang hidup. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, mari tetap setia, bersemangat di dalam Tuhan. Apapun kondisimu. Sekalipun mungkin yang sakit, engkau punya persoalan, engkau tidak bisa mengangkat kepalamu lagi karena masalah. Tapi Tuhan mengatakan, hai marilah kepadaku, hai kamu yang berbeban berat dan letih lesu. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Aku membuka jalan. Aku ada bersamamu. Aku akan menyertai engkau sampai pada akhir zaman. Janganlah takut sebab aku Immanuel, Allah yang menyertai engkau. Oleh karena itu, saudara, sekali lagi malam ini,
percaya engkau adalah orang yang percaya kepada namanya, maka kuasa itu akan diberikan kepadamu. Lihat ke depan, ada banyak perkara-perkara besar yang Tuhan akan sediakan, akan Tuhan kerjakan. Dunia kita sedang sakit, Bapak Ibu. Dunia kita sedang sakit. Ada peristiwa baru-baru ini, ada pendeta, katanya pendeta dia bunuh temannya, benar atau tidak juga saya nggak mengerti. Tapi dia katanya pendeta, udahlah. Saya mengatakan dia bukan pendeta sudah. Pokoknya dia orang gila seperti itu mungkin ya. Karena saking ya banyak hal yang mungkin yang dialami yang tidak kita pernah mengerti. Tetapi apa yang terjadi di luar sana ini akan menjadi kewaspadaan buat kita untuk kita makin hati-hati, untuk makin kita lebih lagi dengan Tuhan. Jangan kita merasa kita hamba Tuhan, kita lebih dari orang lain, tidak. Kita ini sama-sama di hadapan Tuhan, saudara-saudara. Kita hanya diberikan jabatan kita masing-masing. Jangan kita mengatakan, wah dia memang begini-begini. Enggak. Ini adalah sesuatu apa yang terjadi di luar sana. Memperlihatkan kepada kita, supaya kita pada makin hati-hati dengan. Makin hati-hati dengan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Saya percaya kita semua akan melihat kuasa Tuhan dan Tuhan akan menyertai setiap pelayanan kita. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Tuhan akan memberkati kita semua. Amin. Bapa di sorga, terima kasih buat firman-Mu. Pada sore hari ini, kami mau Tuhan firman-Mu itu bertumbuh dan berakar melalui Roh Kudus dalam kehidupan kami. Kami tahu punya kelemahan dan kekurangan. Tolong kami Tuhan, supaya tidak ada roh-roh kebencian, roh sakit hati, roh putus asa, roh kekecewaan yang membuat kami tidak melihat kuasa Tuhan, yang telah Tuhan menjadikan kami anak-anak Allah yang kami percaya kepadamu. Tuhan, tolong kami. Dunia yang sedang kami hadapi adalah dunia yang sedang sakit. Oleh karena itu, utus kami Tuhan untuk memenangkan banyak jiwa. Ada banyak orang yang sedang sakit jiwa, sakit hati dan sebagainya. Hamba-hambamu, anak-anakmu yang ada di Zoom ini. Mereka adalah anak-anakmu yang percaya kepadamu. Taruh kuasamu di atas hidup kami. Terima kasih Bapa, demi dan di dalam nama Yesus. Hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saya serahkan kembali. Ya, terima kasih Pak Johan ya. Hidup yang diubahkan luar biasa ya. Pak Johan dipakai sama Tuhan. Memberkati ya. Firman-Nya luar biasa. Satu ayat ini memang ya di sini katakan di 1 Yohanes 12 ya. Yohanes 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Makanya ya, di dalam nama Yesus ini memang luar biasa, ada kuasa, ada mujizat, keajaiban ya. Nah inilah yang tadi dibagikan pada Bapak dan Ibu ya, firman-Nya luar biasa. Di sini tadi jelas ya, yang menerimanya dan percaya atas namanya. Pas saat ini kita menerima, nggak percaya, nggak akan ada terjadi mujizat. Tapi iman itulah yang diperhitungkan sama Tuhan. Amin saudara ya. Iman itulah yang diperhitungkan sama Tuhan, maka mujizat itu akan terjadi. Nah di sinilah ya, memang Tuhan punya rancangan dalam kehidupan kita ini. Ya, hidup ini untuk apa? Untuk diubahkan menjadi manusia yang lain, manusia rohani, manusia yang bisa menyenangkan Tuhan. Itu yang Tuhan kehendaki. Puji Tuhan, saya percaya di sini hamba-hamba Tuhan yang sudah takut Tuhan semuanya. Apalagi kalau lihat Pak Nikolas ini ya, udah menyembah Tuhan terus ya. Punya suaranya juga, udah suara surgawi. Haleluya ya. Haleluya. Ya Pak Derikson ini juga udah luar biasa setianya ya. Saya kalah bajunya sama lagi ya, orang-orang Pak Nikolas. Pak Derikson. Haleluya. Janjian Pak Luar biasa. Ya, Pak Derikson janjian ya sama saya di alam roh ya. Haleluya. Haleluya. Iya, hebat. Ya, jadi inilah memang kita sedang mempersiapkan segala sesuatunya ya, makanya hidup yang diubahkan. Kalau kita tidak mau berubah, yang rugi kita sendiri juga, betul nggak? Tapi kalau kita mau berubah, berarti kita dewasa di mata Tuhan. Mau dibentuk tuh sama firman-Nya. Ini luar biasa firman-Nya ya. Satu ayat menguatkan ya. Tadi Yeremia 29 ayat
11 itu Tuhan punya rancangan yang indah bagi anak-anaknya. Yang Yesaya 59 ayat 1 dan 2, tangan Tuhan itu selalu menolong, tidak kurang panjang. Kurang apa lagi saat ini? Nah, di sini luar biasa ya. Tuhan sanggup mengubahkan yang tidak ada menjadi ada. Itulah firman yang hidup ya. Makanya saat ini mari saudara, sampai Tuhan datang kita menyenangkan Tuhan terus ya. Supaya kita diubahkan menjadi terus segambar serupa dengan Dia. Itulah yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Pak Johan. Pak Johan, untung sampai aku ya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, jangan untung sampai aku. Dimanapun berada, Tuhan pakai jadi alatnya Tuhan. Yang sakit disembuhkan, mujizat Tuhan terus bekerja ya Pak ya. Pak Johan untung, luar biasa. Untung terus, namanya aja udah bagus ya. Untung terus dimanapun. Suaranya Nggak ketutup. pernah rugi untung terus itu. Ya betul Pak. Suara Pak Johan ketutup. Nggak pernah rugi, benar. Untung terus ya. Pak Johan buka dulu mic-nya ya. Ya. Wah, Silakan. ada 3. Ada puja mengatakan, Ya, silakan. kuasamu terlebih besar, Yes. Tuhanku terlebih besar, ya Tuhan, berikan hidup. Ya, Ya, Tuhan yang terlebih besar ya, luar biasa ya. Itulah Tuhan yang terlebih besar. Puji Tuhan, kita punya Tuhan yang hidup ya, sehingga kita ini tinggal mempersiapkan diri di mana nanti mempelai datang, kita sudah siap. Amin saudara ya. Kita sama-sama rapture ya. Jangan duluan nanti Pak Johan yang rapture, nanti kita gimana nih? Ya, kalau saya tambahkan kalau jangan dulu, Bu. rapture itu Jangan dulu. hati-hati, Bu. Tugasnya belum selesai. Iya. Kenapa Pak Nikolas? Enggak, Pak Johan, kalau rapture hati-hati juga. Yang repotnya rapture-nya itu ya kan, bajunya yang diangkat, orangnya tinggal. Haleluya. Bahaya. Ampun. Itu repot itu. Aduh. Itu pasti nggak naik gitu. Haleluya. Haleluya. Itu dia. Tapi jangan Pak Nikolas. Ya. Tapi jangan hati-hati juga orang gemuk, susah terangkat, berat. Kalah juga. Ya juga. Justru yang gemuk itu Tuhan pilih yang tambun gitu loh dalam firman-Nya. Tapi gini, ada kisah begini, Pak Stanley tadi ada di Bali. Di Bali itu ketika ada hamba Tuhan baca firman Tuhan, adanya di Pantai Kuta, ya kan? Dia pemandangannya luar biasa kan. Kalau di Pantai Kuta itu pemandangannya melihat bule-bule yang sedang duduk termenung seperti apalah ya. Tapi ada satu bule orang Indonesia ya kan. Dia bilang apa? Dasar nih pendeta cabul katanya. Haleluya. Ya, dia baca firman terus dia lihat pemandangan ke arah itu. Banyak sekarang seperti itu. Maka terjadinya pembunuhan hamba Tuhan yang melakukan perbuatan jahat itu. Dia tahu firman, tapi justru dia pelaksana kuasa kegelapan. Hati-hati. Maka sekarang ini mengerikan sekali. Yang diserang adalah hamba Tuhan, bukan jemaat. Karena hamba Tuhan ini adalah orang-orang yang siap menyelamatkan banyak jiwa. Maka itu diserang. Maka kita harus hati-hati sekali. Seperti itu. Ya, lanjut. Ya, Tuhan ya. Ya, memang betul saat ini hamba-hamba Tuhan ini juga harus lebih peka lagi dengan Tuhan ya. Kalau kita nggak peka juga bahaya sekali gitu ya. Nah inilah. Jadi setan juga nggak suka karena banyak hamba Tuhan memenangkan jiwa ya seperti Pak Johan ini ya. Nah seperti Pak Nikolas juga sama harus berjaga-jaga juga ya. Semua kita ini semua harus berjaga-jaga ya. Waduh Bu, repot itu ya. Saya harus berjaga-jaga. Betul. Karena kuasa kegelapan juga sedang bekerja gitu ya. Betul Bu. Betul. Kalau kita di pihak Tuhan, siapa lawannya? Kalau kita diperkenan Tuhan, pasti ada protek, ada tudung ya. Ada karisma Tuhan yang melingkupi kita. Nah ini kelebihannya. Sebagai anak Tuhan, yang takut akan Tuhan, saya percaya ya, Tuhan menyertai kita. Nah di sini, jadi hamba Tuhan juga betul. Kalau memang sesuatu harus tanya Tuhan dulu ya, apalagi kalau sampai jaraknya jauh-jauh ya.
Kalau memang itu seizin Tuhan, saya percaya melangkah. Kemarin ini saya khotbah di sana di Cikarang, lumayan jauh, ya saya khotbah hari Minggu tuh jam 7 sama yang jam 10 di sana. Luar biasa juga jemaatnya itu begitu banyak juga ya. Mereka tuh ada ibadah 3 kali ibadah, tapi saya 2 kali karena yang ini yang sore ada. Saya cuma ngambil jam 7 sama jam 10. Itu luar biasa juga ya, jemaatnya juga ya. Tuhan lawat gitu ya. Nah inilah di sini. Dan lagi tuh gereja tuh unik ya. Dari bermacam ragam suku di situ saya lihat tuh luar biasa. Saya bilang ini suku bangsa-bangsa kata saya. Tuhan akan mempersatukan. Nah di sini jadi indahnya. Makanya saat ini kita tidak melihat lagi suku saat ini, betul nggak ya? Tapi bagaimana untuk memberitakan Injil ini untuk bisa mereka terima. Nah ini ya, jadi luar biasa sekali. Saya juga bersyukur di situ saya melihat ya, walaupun jaraknya jauh, tapi saya pulang dengan sukacita ya. Kenapa? Karena Tuhan juga turut bekerja di sana. Nah di sini Tuhan mau. Tapi betul tadi Pak Nikolas bilang, hamba Tuhan waspada saat ini. Ya, karena apa? Iblis mengintai terus. Nah, kalau kita nggak berjaga-jaga juga kita ngeri juga ya gitu. Jadi puji Tuhan ya. Jangan takut kalau memang Tuhan utus ya. Saya percaya ada malaikat yang menyertainya. Amin ya. Nah di sini. Ya, terima kasih juga buatnya udah menghilang juga Pak Johannya juga. Silakan mungkin Pak Nikolas mau mempersembahkan pujian. Nanti saya minta untuk doa syafaat, saya minta Ibu Lydia ya, doa syafaat ya. Iya, Bu. Oke, ya silakan. Iya, Bu Lydia luar biasa. Ya. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab kau layak disembah. Layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Haleluya. Sebab kau layak kudus, layak disembah. Cinta Tuhan terlalu baik bagi kita, terlalu baik. Ia rela mati demi kita di kayu salib. Darahnya tercurah dengan penuh kasih, Dia mengampuni orang berdosa. Itulah Tuhan kita, Tuhan yang maha mengampuni. Kita layak memuji, memuliakan namanya sampai selamanya. Jangan pernah tinggalkan Yesus, apapun yang terjadi di
dalam kehidupan kita. Bertahan dalam segala cobaan, itu yang Tuhan ajarkan pada kita. Doa Bapa kami, doa yang menguatkan, doa yang memberikan kita kekuatan. Haleluya, amin, amin, amin. Terima kasih, Tuhan berkati. Haleluya. Ya, makasih Pak Nikolas. Silakan Bu Lydia, kita berdoa ya. Mari kita berdoa ya. Bapa kami yang ada dalam surga, kami boleh Tuhan, di malam hari ini kami sudah dengar firman-Mu ya Bapa. Biar kami lebih lagi Tuhan untuk lebih dekat lagi kepadamu ya Bapa. Biar kasih-Mu terus menolong, menyertai dan campur tangan Tuhan. Biar kiranya jalan-jalan-Mu ya Tuhan, rancangan-Mu, rancangan yang indah di dalam hidup kami. Supaya kami boleh dengar-dengaran kepada Tuhan. Biar kami mengikuti akan firman-Mu ya Bapa. Bahwa kami berjalan lurus bersama dengan Tuhan. Biar kami tidak menyimpang dari jalan hidup kami ya Bapa. Tuhan akan menolong semuanya. Tolong juga buat hamba-Mu yang sudah melayani Tuhan. Biar Kau pakai kembali lebih heran lagi. Biar kuasa Tuhan terus menyertai dan campur tangan. Biar banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan bagi kemuliaan nama-Mu. Bahkan jiwa-jiwa boleh dikuatkan kembali. Jiwa-jiwa boleh mengenal kembali kepadamu ya Bapa. Sebab itu kami bersyukur malam hari ini kami bisa bersama untuk duduk diam di bawah kaki-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga mendoakan kembali Tuhan buat persekutuan tubuh Kristus ilahi yang dipimpin oleh Ibu Elia Esther Tuhan. Kau pakai terus dalam pelayanannya, berikan kekuatan terus kesehatan, hikmat yang daripadamu, biar pekerjaanmu terus semakin lebih maju lagi Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang datang kepadamu ya Bapa. Tuhan terima kasih banyak, kami serahkan semuanya ke dalam kami yang sudah kumpul malam hari ini Tuhan. Kau berkati kami satu persatu Tuhan. Terus memberikan kami kekuatan, kesehatan. Biar kami terus boleh sehat, boleh bersama-sama kembali untuk bertemu kembali ya Bapa. Di dalam doa, di dalam Tuhan persekutuan. Biar Tuhan akan menolong terus ya Bapa. Terima kasih Bapa. Biar semuanya Tuhan akan memberkati kami. Keluarga-keluarga kami juga tolong berkati semua. Selamatkan mereka semuanya untuk datang dan untuk percaya kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, biar semua keluarga kami boleh mengenal kepadamu. Karena firman Tuhan katakan satu orang yang Tuhan percaya kepadamu, seisi keluarganya akan diselamatkan juga. Sebab itu kami memohon, kami meminta Tuhan selamatkan semua keluarga kami ya Bapa. Biar mereka boleh datang, boleh percaya kepadamu Tuhan. Terima kasih kami doakan kembali buat anak-anak-Mu, buat hamba-hamba-Mu Tuhan. Biar Kau terus berikan kekuatan, kesehatan, menjadi panutan, menjadi contoh, menjadi teladan yang baik Tuhan. Kau jamah semuanya yang ada di rumah sakit Tuhan, sembuhkan. Yang ada di rumah-rumah mereka juga Tuhan, jamah Tuhan, tolong semuanya. Biar boleh mendapat kesembuhan yang Bapa, yang lemah kuatkan, yang sudah jauh panggil kembali mereka ya Bapa, biar mereka boleh tetap setia datang kembali untuk beribadah kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, biar hamba-hamba-Mu juga Kau pakai mereka semuanya, biar mereka juga boleh berjalan di dalam kebenaran firman-Mu ya Bapa, biar kasih dari Tuhan akan memenuhi hati mereka kembali ya Tuhan, biar mereka menyimpang dari jalan tidak baik Tuhan, tetapi mereka boleh tetap memandang kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, sudah mendoakan kembali buat bangsa negara kami, buat pemerintahan, buat Bapak Presiden Wakil, Kabinet Pusat sampai ke daerah Tuhan, tolong biar mereka bekerja kembali dengan baik Tuhan, bisa menata kota, bisa menjaga kebersihan, biar semuanya Tuhan boleh terkendali, keamanan juga tolong Tuhan. Para Menteri Kesehatan tolong semuanya. Biar mereka ada kerjasama yang baik ya Tuhan.
Biar para Tuhan Kapolri juga Engkau pakai Tuhan, para angkatan bersenjata, angkatan perang Tuhan tolong, bahkan angkatan udara dan angkatan laut juga tolong semuanya, biar mereka masing-masing bekerja di tempatnya ya Tuhan, biar semuanya boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Bapak, kami masih mendoakan juga buat Rusia Ukraina Tuhan. Kau tolong perang yang masih ada ya Bapak, biar mereka boleh saling mengampuni, saling Tuhan mengasihi, biar Tuhan akan menolong semuanya Bapak. Biar ada kedamaian Tuhan, satu dengan yang lainnya, biar Tuhan terus melindungi, menolong, dan menyertainya. Terima kasih Bapak, kami serahkan semua doa kami, permohonan kami percaya Tuhan yang menjadi pendengar setiap doa-doa kami, bahkan Tuhan yang akan mengabulkan doa kami ya Bapak, karena kami percaya Tuhan yang penuh dengan kasih, belas kasihan-Mu ya Bapak, bahkan pertolongan-Mu terus menyertai dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami dan permohonan kami. Segala puji dan hormat syukur, kebesaran dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Yes. Tuhan Yesus memberkati ya. Wah, Ibu Lydia ya, terima kasih atas doanya juga. Mungkin ada yang mau sharing firman-Nya, tapi ini udah nggak ada ya hambanya juga ya, Pak Johannya juga ya. Sudah nggak ada. Ya sudah nggak. Ya sudah nggak ada juga. Ya kita doa berkat aja ya saat ini ya. Kita ya apa Derikson? Ya Pak Derikson mau bicara apa Pak Derikson? Mau sampaikan sesuatu? Tidak ada Bu, saya terberkati dengan firman Tuhan saja tadi, kisah yang nambahnya. Terima kasih. Iya. Amin. Ya puji Tuhan. Mungkin ada yang mau membagikan atau Pak Nicholas? Iya, saya mungkin tambahkan sedikit aja. Iya. Bahwa tadi di FM Pak Derikson sudah membicarakan tentang move on ya. Terus juga saya lihat daripada Pak Johan Sampiako ini memberikan satu sharing dan gambaran ketika kita percaya kepada Kristus maka apapun kita bisa lewati. Seperti kesaksian tadi mengenai ketika dia mendapat kalangan dan banyak juga dalam doa-doa yang memang terkabul, tapi kita percaya ketika doa itu akan terkabul, bagaimana respon seseorang itu. Saya pernah berdoa, salah satu anak orang yang kaya, yang punya hotel di, kalau nggak salah di Lampung. Jadi orang tuanya hobinya menembak. Orang tuanya hobi menembak, tiba dia seekornya. Anak itu memang berlaku umur 10 tahun yang saya lihat. Anak itu seperti monyet. Dan dia sudah bawa, karena dia orang yang kaya, dia sudah bawa ke Amerika, dia sudah membawa ke Singapura, Australia, dan banyak negara untuk berobat, ternyata tidak sembuh. Pada akhirnya saya membawa seorang pastor pada waktu itu ke rumah sakit Peluit, dan dia bergaya memang seperti seekor monyet. Kok bisa begitu ya? Tapi ya, hamba Tuhan juga banyak berdoa, tapi pada akhirnya anak itu sebulan kemudian dipanggil oleh Tuhan. Nah, yang seperti ini kita nggak bisa. Kalau soal meninggal atau berpulangnya itu adalah otoritas. Ya. Tapi saat ini kita nggak tahu apa yang dilakukan oleh orang tuanya, apakah hanya menembak yang tidak dilepaskan sehingga impartasi roh itu lari ke anaknya, kita nggak tahu. Karena sekarang ini banyak orang dengan cara-cara tertentu, misalnya suaranya hilang Pak Nicholas. Suaranya hilang Pak. Selek. Iya. Signalnya hilang. Iya, Pak Nicholasnya juga hilang. Haleluya. Haleluya.
Iya, mungkin mau dilanjut nih. Siapa nih? Bu Yati. Mana nih? Bu Yati? Bu Yati nggak ada. Nggak ada, iya. Oke, Pak Nikolas. Udah muncul. Ya, memang ini kelihatannya sinyal ya. Ya, Sinyal. jelas ya, Bu ya. Jelas sekarang ya. Ya. Ya, seperti Jelas. itu aja. Iya, Jelas ya. jelas. Hilang lagi, hilang lagi. Yes. Halo. Pak Ada Nikolas, suaranya? Halo. Ya. Pak Nikolas tadi mau rapture tapi Ya, keberatan jadi saya sedikit aja ya kan. Hilang suaranya hilang, Pak. Banyak sekarang ini. Iya, hilang lagi. Pak Ini Nikolas, jelas ya. Suaranya hilang, Halo? Pak. Jelas, Pak, suaranya jelas. Cuma Iya, hilang. nggak tahu sih kenapa ya. Setannya Kalau nggak mau rapture itu ya. ditelanjangi. Iya. Rapture itu ya, Pak Derikson, tergantung dosanya banyak apa kurus, bukan orangnya gemuk atau kurus loh. Haleluya. Haleluya, ya kan? Ada orang gemuk naiknya lebih duluan, terangkatnya lebih cepat. Ada orang kurus nggak terangkat, soalnya bajunya doang yang terangkat. Nah ini berbahaya juga. Dia lihat di sebelahnya, kok bapak itu terangkat, gua enggak gitu loh, ya kan? Ini gambaran, ya kan? Dan seperti itu. Jadi yang dikatakan oleh Pak Johan Sampiako itu ya memang betul. Jadi dalam keadaan seperti ini, coba kita renungkan ya. Tadi Bu Adeline juga bersaksi, kenapa ya seperti ini usaha dan sebagainya. Kalau kita bergantung kepada orang lain atau mungkin kita berkoordinasi dengan orang yang tidak pas, itu berbahaya. Tapi cobalah kita renungkan bahwa selalu kalau ada masalah seperti Ibu Elia katakan, kita berkomunikasinya dengan Tuhan aja, jangan kepada yang lain. Karena ketika kita berkomunikasi dengan yang lain itu salah persepsi kebanyakan. Apalagi soal rumah tangga ya, ketika kita bicara orang itu baru cerai, dia nyuruh kita cerai, itu berbahaya. Hati-hati sekali, ya kan? Karena iblis menggoda dan membinasakan. Maka sekarang ini di dalam kehidupan anak-anak Tuhan banyak hal yang kita lewati penuh dengan gambaran-gambaran kehidupan. Coba lihat ya, coba lihat kemarin semuanya pernah mati, WhatsApp-nya pernah mati ya Bu ya, kemarin itu cuma Ya, berapa betul, menit ya? Ya, 2 menit. Nah, saat WhatsApp itu mati, seolah-olah kita itu mati semua gitu loh. Iya. Padahal dulu tidak ada WhatsApp, tetap jalan gitu loh Bu. Ini penting. Jadi saya renungkan ketika WhatsApp itu mati, seolah-olah usaha apa hubungan kita stop semua. Ini iblis yang bekerja. Maka di dalam Zoom ini, ketika kita bicara tentang firman dan sebagainya, sering terjadi gangguan. Karena apa? Karena iblis tidak suka. Dan kita coba persiapkan ketika kita melaksanakan KKR. Tiba-tiba dia punya alatnya stop. Padahal semua dilihat baik semua. Begitu tes baik, tiba-tiba bisa tidak on. Nah ini hati-hati. Maka dalam kehidupan kita juga, kalau kita renungkan, apapun yang kita kerjakan sekarang ini, kita persiapkan untuk menghadapi kalau terjadinya sesuatu. Ya kan? Kalau misalnya saya bawa mobil, kalau terjadinya bensinnya mau habis, saya seperti apa? Artinya, sebelum bensin habis masih setengah, saya sudah harus isi. Seperti itulah ya. Sehingga kita tidak mengalami hal yang seperti itu. Artinya ketika bensin habis, kita lupa, tiba-tiba mogok. Seperti itu. Itu dalam kehidupan kita. Maka hari ini ada kekuatan firman yang dinyatakan tadi, bahwa kita selalu hidup dalam Tuhan, tapi godaan tidak akan pernah berhenti. Kalau tidak hidup dalam Tuhan, godaan juga lebih parah gitu loh. Nah, banyak orang-orang terjatuh seperti itu. Baik, Ibu Elia, saya rasa cukup seperti itu. Ada pendeta Parasman juga di situ, ya kan, kalau memberikan wejangan seperti itu ya boleh juga, ya kan, sehingga kita semakin ditambahkan. Terima kasih, Tuhan berkati. Amin. Ya, terima kasih Pak Nikolas ya.
Ya, memang hidup kita ini memang harus berjaga-jaga ya senantiasa. Maka di firman Tuhan katakan berjaga-jagalah selalu. Ya itulah, Tuhan udah lebih tahu bahwa anak-anaknya tuh sering lengah gitu ya. Tapi inilah peringatan keras ya dari firman untuk waspada pada akhir zaman. Ya puji Tuhan. Ya mungkin yang mau sampaikan lagi kali, ya Bu Eli, Pak Rasman mau sampaikan Pak Rasman? Ya, para saudara. Ya, Luar biasa hari ini, luar biasa. Haleluya. ada yang mau sampaikan? Enggak. Oke. Ya, Pak Rasman ya. Ya, mungkin ini Ibu Magda. Ya, silakan Bu Magda bicara apa? Ya, tapi Bu Elia, orang yang diurapi Tuhan, diurapi Tuhan, itu jadi inceran iblis, inceran setan. Karena setan nggak suka sama urapan. Jadi kadang-kadang kita lihat kok ada orang Kristen hidupnya enak, masalahnya sedikit, lalu yang enteng-enteng. Jadi saya di dalam saya menghadapi pukulan-pukulan gitu, saya nggak tahu, saya nggak takut karena saya orang yang diurapi, makanya ya itu saya sering jatuh, sering kepleset gitu. Tapi puji Tuhan ya, Tuhan selalu tolong. Terus saya mau bilang puji Tuhan ya untuk Pak Rasman, Ibu Ira yang gemuk-gemuk. Diangkat duluan, barangkali Tuhan suka lemak. Haleluya. Amin. Amin. Oke. Ya. Amin. Ya. Ya itulah, soal gemuk-gemuk kan ada firman-Nya Tuhan. Ya. Semakin tambah usia, tambah gemuk dan segar. Itu firman dimaksud katakan kan seperti itu, berarti Tuhan itu memelihara luar biasa kan. Berkatnya melimpah, sehat, kuat. Bukan berarti yang kurus yang diberkati juga yang kurus ya. Gitu. Jadi gini, Bu Esther, kalau saya katakan saya gemuk ya, saya ini gemuk. Tapi kalau saya ke Australia atau Amerika, ampun, badannya 2 kali saya, Bu. Lebih gede lagi ya? Lebih tinggi lagi. Saya lihat, wah ini Goliat dalam pikiran saya, ya kan. Nanti kalau saya ngomong dia Goliat, langsung mukul lagi. Betul. Tapi kita juga harus waspada ya. Gemuk itu jujur sebetulnya nggak baik, ya kan. Tapi gimana ya, kalau memang ada hal yang memang sudah seperti itu, akhirnya ya kita terima nikmati aja Pak, nikmati saja. Gitu loh. Nikmati saja. Iya. Tuhan suka lemak. Iya. Memang sih kalau udah gemuk untuk turunnya itu memang agak susah. Kecuali kalau yang mau diet, kemudian mau olahraga jalan pagi, nah itu juga bisa ngurangin juga ya. Makanan mungkin ada yang dipantang gitu, tapi ada juga yang susah. Kalau udah gemuk ya susah turunnya, itu ada juga sih. Ya tergantung juga ada waktu nggak ada waktunya. Nah ini masalahnya gitu ya. Iya buat Pak Nicholas ya. Mengucap syukur aja, yang penting sehat, kita tidak sakit ya, itu aja sih. Tapi ada begini Bu Esther, saudara saya tuh kan ada, sekarang coba lihat namanya Iwan Dakota, adik kandungnya Tito Karnavian, itu dia direktur utamanya Rumah Sakit Harapan Kita. Itu badannya 2 kali saya Bu. Wow. Dokter loh, kepala rumah sakit loh. Nah, itu seperti apa ya kan? Jadi kalau dia rapat ya dia agak minder juga sih sebetulnya, ya kan? Tadinya dia kepala rumah sakit Siloam, sekarang dipindahkan di situ. Terus, tapi kita jangan bangga dengan keadaan kita ya. Jujur saya katakan, bahwa saya selalu katakan Tuhan, saya sering kali ketika hujan besar, ketika saya lagi bawa mobil, saya mengingat pada waktu zamannya itu saya naik motor. Saya hanya berdoa Tuhan pimpin keluarga orang-orang sahabat saya yang di luar yang sedang kehujanan ini agar mereka selamat pulang dengan dalam keadaan baik. Apalagi saya lihat mobil yang mogok, saya nggak bisa bantu, tapi saya hanya doa aja supaya
supaya ada pertolongan lah. Jangan sampai dia mogok, kasihan gitu loh. Nah, seperti itu. Nah, ini iman kita diuji. Pada waktu ada orang, itu urusan dia, bukan urusan kita, ngapain? Seperti itu. Maka kalau kita berbelas kasih kepada orang lain, sebetulnya itulah tanda-tanda bahwa kita adalah orang-orang yang memang Tuhan pilih untuk mendoakan orang itu. Kalau kita sehat, harusnya kita yang mendoakan orang yang sakit. Ya kan? Maka itu, seperti itu. Layak seperti itu. Terus kalau kita merasakan bahwa kita ini kuat, kita doakan kawan kita yang sedang lemah. Jadi jangan merasa kuat, terus kita melihat dia lemah, terus kita merasa diri kita lebih hebat. Ini penting. Maka sekarang saya katakan, kalau hamba-hamba Tuhan, saya katakan ketika saya diterima seperti mulia, ketika saya diterima untuk khotbahnya, berarti Tuhan mengundang kita melalui Pak Gembala atau Ibu Gembala. Maka saya katakan seperti ya Ibu di Cikarang ya, saya ini lagi kebingungan ketika mereka menjadwal kita setiap 1 bulan sekali loh Bu. Tetap. Itu adanya di mana? GBI Salembaran Bu. Aduh, ampun. Jalannya, tapi gimana ya? Terus ada GBI yang di Tangerang juga. Saya bilang, Bu, kalau bisa jangan di jadwal bulanan dah. Nanti jadwal saya lihat kalau memang bisa isi, saya akan isi seperti itu. Kenapa? Karena kita tidak minta sesuatu sama mereka, Bu. Setelah kita khotbah, dan mereka merasa diberkati, kita jangan banyak bicara lagi, duduk dan berdoa langsung pulang. Nah, seperti itu. Sehingga mereka juga merasakan bahwa ada sesuatu yang memang beda. Nah, tetapi kita nggak bisa samakan dengan hamba-hamba Tuhan yang lain juga. Kalau memang gereja harus memberkati hamba Tuhan yang lain, nggak masalah juga. Karena memang itu kan tugas gereja ya. Tapi ada gereja yang memang tidak bisa memberkati, maka mungkin Tuhan kirim kita di sana. Ya, Tuhan berkati. Amin. Terima kasih. Ya itu Mulia. Emang indahnya kalau melayani Tuhan itu kita mesti bisa melihat juga ya segala sesuatunya. Jangan ikuti kebiasaan sebagian orangnya gitu hamba-hambanya. Kita bisa melihat dan kita bisa peka juga, betul nggak? Di dalam segala hal kapan kita bisa menerima, kapan kita bisa memberi. Nah inilah yang penting kita punya kepekaan dengan Tuhan ya. Nah kalau kita peka dengan Tuhan, puji Tuhan ya, karena itu berkat sumbernya dari Tuhan bukan dari siapa-siapa. Nah itu ya. Tapi kalau kita murah hati, saya percaya itu nggak akan kekurangan. Saya rasa tidak akan kekurangan. Tuhan selalu mencukupkan itu ya. Jadi ya inilah seperti Pak Nicholas ya. Ada jadwal memang kadang-kadang keteteran ya kalau ada jadwal. Ini besok saya udah ada khotbah juga besok di Cilandak ya. Jam 10 pagi jadi saya udah mesti persiapkan ini. Tapi saya enjoy aja, saya happy. Kenapa? Yang penting firman ini tidak akan kembali dengan sia-sia. Itu aja. Yang penting mereka tuh bertumbuh, mereka tuh mengerti bagaimana Tuhan maunya. Nah ini ya. Jadi saya suka. Kenapa? Karena apalagi saya mesti bagikan saat ini. Kalau bukan firman, betul nggak? Saat ini hanya firman yang harus bisa kita bagikan. Ini menguatkan gitu ya. Menyampaikan bagaimana untuk melekat sama Tuhan. Nah ini ya. Jadi luar biasa kita ini semua udah jadi hamba-hamba Tuhan. Saya percaya itu prosesnya masing-masing ada gitu. Cuman bagaimana proses ini untuk kita nikmati dengan ucapan syukur ya. Nah di sini saya sih bersyukur sekali ya. Walaupun saya tidak punya apa-apa, tapi saya punya Tuhan. Nah ini ya. Punya Tuhan saya bersyukur ya. Punya keluarga ya gitu. Saya bersyukur itu aja sih ya. Nah di sini mungkin ya terima kasih Pak Nicholas ya. Luar biasa Pak Nicholas juga diutus Tuhan. Mungkin Pak Derikson ada yang mau disampaikan? Ya, Pak Derikson baru ulang tahun itu, Bu. Luar biasa itu. Iya, happy birthday ya. Iya, betul ya. Pak Derikson. Usia berapa, Pak Derikson? Masih muda itu, Bu. Oh, masih muda. Berapa? 25? 16. Dulu kan yang aja. 14, Pak. Ini masih remaja ini. Haleluya. Saya mau cerita apa? Tadi kami sempat ngobrol sama Pak Johan Untung sampai aku, memang kami jadi hamba Tuhan itu lebih susah daripada jemaat.
Kalau jadi hamba Tuhan itu kalau kurus Pak Johan sampai aku dibilang kurang berdoa. Iya. Kalau Kalau seperti Nikolas dibilang makan persepuluhan. Jadi ya, itu memang jadi public figure yang harus memang betul-betul dada. Pantes. Ya Pak, banyak-banyak berdoa Pak Johan bertemu. Apa? Luar biasa ya. Haleluya. Buat Pak Derikson ya, happy birthday ya. Di hari jadinya yang berbahagia. Tanpa disadari kok bisa janjian, bajunya juga sama loreng ya. Haleluya. Haleluya. Ternyata hari ulang tahun ya. Disambut Ya, hari ternyata ulang ya. tahun Bu, Sama luar tubuh biasa kudus itu. ilahi itu Pak Derikson ya. Haleluya, puji Tuhan ya. Nanti saya akan bawa doa untuk Pak Derikson yang berulang tahun. Ya, mungkin ada Amin. lagi yang membagikan kali Ripka. Ripka, Ya, Ripka. Ripka membagikan sesuatu. Ripka, Izin dulu, ini tadi panggil. enggak ada. Oke, Ibu Ira mungkin ada mau dibagikan? Bu, saya udah mesti pindah lagi ke Zoom yang jam 9. Ibu Oh, berkat dulu. Ibu berkat dulu. Oke, jangan Amin. nanti saya doa berkat ya. Ya, mungkin Ibu ada yang bisa. Ibu Magda sudah ya? Tadi sudah belum Sudah. Bu Magda? Sudah. Ibu Lydia, Ada sedikit yang saya ingat. Oke. Ibu Iya. Melia. silakan. Jadi ada kesaksian dari Ibu Nani. Ibu Nani adiknya Pak Yusak Cipto. Oh iya, iya, Ya. iya. Nah, Ya, dia gimana Bu? suatu hari dia mau diangkat sama Tuhan, mau dibawa ke surga untuk lihat surga. Terus Tuhan bilang, tapi kamu dandan dulu. Dia dandan, dia bikin baju yang bagus, dia dandan. Ternyata Tuhan nggak ngomong lagi. Udah sampai lama nggak ngomong, dia tanya terus, Tuhan saya udah dandan, udah begini pakai baju pesta, saya siap. Tuhan bilang belum. Kamu harus dandan yang lebih baik katanya. Ternyata dia kegemukan. Dia gemuk, lalu Tuhan bilang begini. Nah, Tuhan kasih resep sama dia. Dalam 10 hari dia tidak boleh makan nasi. Dia hanya makan buah, segala buah dia makan. Tidak makan nasi itu berat, kata Ibu Nani. Lapar walaupun makan buah kenyang-kenyang ya, dia makan segala buah. Benar, dalam 10 hari makan buah saja dia turun 20 kilo. Wow. Lalu teman saya tiru waktu keponakannya mau nikah di Bali, agak gemuk keponakannya. Jadi dia ikutin puasa itu 10 hari makan buah saja. Ternyata dia turun 15 kilo. Wow. Jadi Berhasil. sebenarnya itu resep dari Tuhan untuk Amin. hilangin kegemukan. Puji Tuhan. Sebenarnya gampang Tapi ya. enggak, akhirnya enggak diangkat Ibu ya? Oh. Diangkat enggak? Dibawa. Setelah itu dia dibawa. Dibawa dia melihat surga. Luar biasa kesaksiannya, ada ya di YouTube ada. Oh iya, luar biasa ya. Itulah Tuhan ya. Untuk apa? Dibuat cantik betul. Iya. Dari makanan juga bisa juga ya. Kalau nggak dijaga juga itu bisa jadi penyakit apa. Tapi buah itu memang bagus ya. Karena itu makanan sehat ya. Gitu. Puji Tuhan Ibu Lydia ya. Kesaksiannya luar biasa, jadi berkat nih untuk kita yang mendengar semuanya nih ya. Ikuti Pak Nikolas, makan buah terus Pak Nikolas. Ibu Ira. Ya. Ya, nanti makan buah terus. Cuman buahnya bisa kalah itu, Bu. Ya, buahnya buah apa aja mungkin mesti campur ya, apel, anggur, paling gitu ganti-ganti. Betul. Jangan lupa Boleh kirim, kita coba, tenang. Pak Nikolas jangan lupa kirim ke tempat saya. Dan tambah kurus Pak Johan makan buah. Iya, kalau Oh. Hanya Ibu Lydia perlu makan buah nggak? nggak perlu. Kadang aja. Haleluya. Makanya Puji Tuhan. nasi. Iya,
Nah, itulah ya apa kasihnya Tuhan. Ini sudah semuanya, Ibu Yati lagi on juga ya. Iya. Oke, kita tutup di dalam doa ya. Saat ini saya akan berdoa juga buat Pak Derikson yang berulang tahun ya. Kita berdoa untuk Pak Derikson. Bapak di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk Pak Derikson saat ini ya Bapak berulang tahun usianya genap Tuhan. Berkati dalam kehidupannya Bapak dengan kekuatan kesehatan ilahi. Di dalam kasih anugerah-Mu Tuhan, Kau urapi terus Pak Derikson ini Bapak, sehingga kemanapun dia melangkah, Engkau yang menyertainya, Engkau yang membuka jalan setiap pelayanannya Bapak. Berkati Tuhan, apapun yang dikerjakannya, dibuatnya berhasil. Demikian juga Tuhan, Kau kirimkan jiwa-jiwa dari barat, utara, timur, selatan, pusat. Kasih anugerah-Mu Tuhan memberkati dalam keluarga ini, penuh shalom, penuh damai sejahtera, penuh sukacita ya Bapak. Dijauhkan dari setiap kelemahan tubuh, dijauhkan segala penyakit, dia selalu sehat, dia kuat melayani Engkau dan penuh sukacita ya Bapak, sehingga banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau telah menambahkan usia untuk Pak Derikson, kami bersyukur karena Engkau membawa dia di dalam kedewasaan lebih dan lebih lagi, sehingga Pak Derikson lebih mengenal Engkau lagi ya Bapak, sehingga hidupnya selalu berhati-hati dan waspada. Terima kasih Tuhan, berkati Pak Derikson, karabat kali halabasan deh, kinali halabasan darabate mimata kata karabasekina. Kasih anugerah terus melimpah dalam kehidupan Pak Derikson Tuhan. Urapan-Mu terus mengikuti dia. Tuhan bawa karisma ada bersama Pak Derikson. Bapak terima kasih berkati keluarga ini Tuhan Yesus sehingga selalu dibuatnya selalu berhasil. Di dalam Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Thank you, Lord. Ya, saat ini kita doa berkat saat ini ya. Saya minta untuk Pak Johan ya. Pak Johan? Ya. Ya. Pak Johan, Oke, bisa doa berkat doakan. ya. Saya lagi nyetir mobil. Oke, dari saya aja deh ya, Mbak Kelly. Ya. Mari kita angkat kedua tangan, kita tutup selesai satu yang lain. Terima kasih ya Bapak di surga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Damai kekuatan pada Roh Kudus melimpah dengan sukacita sampai Tuhan menjemput di atas awan-awan yang kedua kali. Mari saudara yang percaya kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih dalam nama Terima kasih Yesus. buat Ibu Elia. Ya. Terima kasih buat teman-teman Terima semua. kasih. Tuhan berkati Ibu Herawat, Pak Johan Untung, Ibu Lydia. Ya, Ya. semuanya ya. Ibu Maria Muda. Terima kasih semuanya. Pak Derikson, Ibu Rasman. Ya, Luar biasa, Pak Rita, Ibu Selamat- Rita. selamat dan Ibu istirahat. Sunarjati Darmawan. Selamat istirahat semuanya Terima ya. kasih Ya, semua. terima kasih, Tuhan Pak berkati. Derikson, Pak Nikola, terima kasih pujiannya. Pak Derikson, Ya, Bu selamat Yati, ulang selamat tahun. istirahat. Tuhan berkati. Amin. Ya, Pak Johan, Shalom, terima Pak. kasih Ya, firman salam buat ya, keluarga ya, berkat Bu, dari ya. Ibu Magda. Amin, Oke, semuanya, makasih. amin. Oke, Terima kasih. Rizka, Tuhan Yesus memberkati ya. Sampai istirahat. Tuhan Yesus memberkati ya. Haleluya.